Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai permintaan kalian, di video kali ini kita akan bahas Vivo Y29, produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga mulai dari 2,4 juta. Dan untuk impresi awal, di sini kita akan unboxing lengkap Vivo Y29 ini dengan harga 2 jutaan. Kira-kira hal menarik apa saja yang ditawarkan? So nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk tampilan boxnya seperti ini ya, menggunakan warna putih ciri khas Vivo Y series. Di bagian depan ada gambar dari HP-nya dan informasi kapasitas baterai super besar 6500 mAh. Lalu untuk selling pointnya, HP ini menawarkan 4 nilai jual utama. Yang pertama ada baterai besar 6500 mAh dengan kecepatan isi daya flash charging 44 watt. Lalu yang kedua, sudah disertifikasi oleh IP64 untuk tahan air dan sertifikasi standar militer untuk tahan banting ekstrim. Dan yang ketiga, dilengkapi dengan fitur AI Eraser atau menghapus objek. Sedangkan yang keempat ditenagai dengan chipset Snapdragon 685. Lalu kalau untuk bagian belakang di sini hanya standar saja ya, tidak ada informasi spesifikasi lengkap yang digunakan HP ini. Jadi nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Untuk isi dari dalam boxnya di sini sudah lengkap ya guys ya. Selain unit utamanya masih ada softcase pinning original, buku panduan singkat dan SIM tray ejector. Lalu ada kabel USB Type-C dan adapter charger yang sudah fast charging 44 watt. Sama satu lagi yang tidak kalah penting, untuk anti gores bawaan juga sudah terpasang dengan rapi dari bawaan pabrik. Jadi kamu tidak usah khawatir. Dan inilah dia unit utama dari Vivo Y29 varian warna putih. Secara look atau tampilan saya rasa tidak usah diragukan lagi ya guys ya. Dimana seperti yang kamu lihat, HP ini memiliki tampilan yang super mewah untuk kelas harganya. Untuk warna putihnya ini juga unik ya, karena ada efek marmer seperti ini sehingga tidak polosan atau biasa saja. Dan yang bikin spesial, HP ini juga sudah dilengkapi dengan lampu dinamis atau RGB seperti ini sehingga menambah kesan mewah. Lalu untuk tata letaknya, di bagian bawah ada lubang charger Type-C, lubang mikrofon dan grill speaker utama. Geser ke bagian sebelah kanan, ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Dan untuk bagian sebelah kiri hanya ada slot SIM tray yang sungguh disayangkan masih 2 slot atau hybrid. Lalu untuk bagian atas di sini ada lubang speaker yang kedua jadi satu dengan earpiece atau speaker telepon. Artinya di sini ada dua hal yang harus digarisbawahi ya guys ya. Dimana untuk mikrofonnya HP ini hanya single atau mono, dan untuk jack audio 3,5 mm di HP ini juga tidak ada. Lalu ke bagian layar, untuk konsep yang digunakan di sini sudah pansel display kekinian. Tapi kalau untuk bezelnya bukan tipikal yang tipis ya guys ya, terutama di bagian bawah atau dagu. Sedangkan untuk ukuran layarnya, HP ini memiliki layar 6,68 inch dengan resolusi sayangnya masih HD+, 720x1608 pixel. Panelnya menggunakan IPS LCD, refresh rate bisa sampai 120 Hz, dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 1000 nit. Dari spesifikasi layar yang digunakan di sini ada satu poin yang agak disayangkan menurut saya, yaitu resolusi layarnya masih HD+. Jadi kayak kurang greget aja gitu. Harganya di atas 2 juta tapi resolusi yang digunakan belum Full HD+ seperti para kompetitornya. Memang sih, untuk kesan pertama saturasi warna yang dihasilkan HP ini cukup bagus menurut saya. Gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk karakter warnanya juga lumayan pop-up ciri khas Vivo. Tapi kalau layarnya sudah Full HD+, saya yakin bakal lebih cakep lagi. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 8/256 GB, yang mana untuk free-nya kita masih dapat sekitar 4,52 GB untuk kapasitas RAM dan 226 GB untuk internal memorinya. Artinya saat baru buka box, di sini posisi RAM yang digunakan belum 50% ya, sementara untuk memori internalnya sekitar 30 GB. Kemudian kalau untuk jenis ROM yang digunakan, sungguh disayangkan HP ini masih menggunakan memori jenis MMC dengan skor pengujian hanya di angka 17 ribuan poin saja. Jujur agak kurang wow ya guys ya, karena dengan harga di atas 2 juta belum menggunakan UFS memori. Tapi apa mau dikata, ya beginilah adanya. Lalu untuk dapur pacu, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core 2,8 GHz fabrikasi 6 nanometer. Yang mana saat dilakukan AnTuTu test, skor yang dihasilkan ada di angka 334 ribuan. Tidak bisa dibilang tinggi untuk HP dengan harga 2 jutaan. Kemudian untuk persensoran, saya tes menggunakan aplikasi Sensor Box. HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, di mana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan giroskop sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro.
Buat yang tanya apakah ada sensor NFC-nya atau tidak, setelah saya cek ternyata di HP ini sudah ada. Jadi kamu tidak usah khawatir. Namun yang jelas untuk dapur pacu apa yang ditawarkan HP ini hanya biasa saja ya guys ya, alias tidak ada yang spesial. Kalau jika dibandingkan dengan HP 2 jutaan dari Xiaomi atau Infinix. Baik itu urusan memori, dapur pacu bahkan hingga bagian sensor. Sedangkan untuk performa tesnya, di sini kita coba buat main PUBG Mobile, dimana untuk grafik yang terbuka bisa sampai smooth ultra dan mentok hingga balance high. Untuk percobaan awal kita main di grafik smooth ultra ya, dan untuk kesan pertama HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik, bahkan untuk gameplaynya juga sacet. Dan uniknya untuk giroskopnya di sini juga terasa responsif ya guys ya, walaupun masih menggunakan virtual gyro, jadi bikin pengalaman saat gameplaynya makin seru. Jujur mantep sih, dari apa yang saya rasakan untuk urusan performa di sini ada peningkatan dari Vivo Y28 sebelumnya yang hanya ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G80 series. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali baterai jumbo 6500 mAh, lebih besar dari seri sebelumnya yang dibekali baterai 6000 mAh. Dan untuk kecepatan chargingnya sudah didukung dengan fast charging 44 watt. Jujur cukup menarik ya guys ya, karena jarang banget ada HP 2 jutaan yang punya baterai sebesar ini. Tapi untuk membahas lebih lengkap soal kecepatan charging dan daya tahan baterainya seberapa awet, nanti saya share di video review selanjutnya. Lanjut untuk urusan sistem, HP ini sudah berjalan di Android 15 basis CentOS 15. Artinya versi OS yang digunakan sudah paling terbaru ya guys ya. Dan seperti biasa, untuk OS di HP Vivo jujur saya suka karena memiliki tampilan UI yang kekinian, gampang untuk dipahami dan punya banyak kelebihan pastinya. Seperti pilihan wallpaper atau tema di sini ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Lalu untuk fitur yang ditawarkan juga hampir semua ada. Seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar dan mode game turbo juga sudah ada. Pokoknya untuk urusan operating system harusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, karena UI-nya sudah kekinian, fitur yang ditawarkan juga ada banyak, dan yang paling penting tidak ada iklan, jadi nyaman saat digunakan. Sekarang untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Artinya untuk besaran megapiksel yang digunakan di sini hanya standar saja ya, bukan yang paling besar untuk kelas harganya. Lalu kalau untuk fitur yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak. Selain foto dan video, masih ada 9 fitur lainnya yang ditawarkan. Namun ini harus diingat, untuk ultra stabil video atau AIS di HP ini belum ada. Dan untuk hasil fotonya bagus atau tidak, berikut adalah contoh foto menggunakan Vivo Y29 di indoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Dari contoh yang ada, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang lumayan bagus menurut saya. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya oke, dan untuk saturasi warnanya juga lumayan pop-up ciri khas Vivo. Lalu saat di outdoor hasilnya kurang lebih seperti ini ya guys ya, gambarnya terlihat tajam, detailnya juga oke, bahkan untuk saturasi warnanya juga lumayan gonjeng. Dan untuk kamera selfie-nya di sini resolusi yang digunakan memang hanya 8 megapiksel, tapi kalau secara kualitas foto yang dihasilkan ternyata juga bagus. Gambarnya terlihat jelas serta tajam walaupun resolusinya tidak terlalu besar. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari contoh berikut ini. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y29 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Atau kalau mau pakai video 60 frame per second, di sini bisa menggunakan resolusi 720 pixel. Oke, kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan, dan kualitas suara yang saya hasilkan. Itulah tadi video unboxing sekaligus review singkat kita tentang Vivo Y29. Dan untuk impresi awal, di sini ada 5 poin menarik yang saya suka dari HP ini. Dimana yang pertama tentu dari segi desainnya yang mewah, sudah IP rating dan tahan banting. Lalu yang kedua, kapasitas baterainya super jumbo, bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Sedangkan yang ketiga, sudah fast charging 44 watt. Lalu yang keempat, OS-nya paling terbaru, kekinian dan punya banyak fitur. Sedangkan untuk yang kelima, performanya lebih ngebut dari Vivo Y28 sebelumnya. Kalau untuk selebihnya menurutku hanya standar saja di kelas harganya. Dan untuk impresi awal, bisa dipastikan HP ini cocok buat kamu yang lagi cari HP awet dan tahan banting untuk jangka panjang ya guys ya. Karena sudah tahan banting serta tahan air dan baterainya juga super jumbo.
Buat kamu yang suka mendang-mending, saya yakin HP ini kurang cocok karena dapur pacu yang digunakan bukan yang paling gahar di kelas harganya. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.